Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nyanyikan bersama dengan lembut, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
memenuhi setiap kami. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Yesus, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati Engkau, oh Yesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, penuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekalilah katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan mendengar sedikit uraian tentang firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu merupakan santapan rohani. Seperti kita ini perlu makan. Kalau tidak makan, lapar. Maka firman Tuhan itu anggaplah sebagai makanan rohani supaya tidak sampai kelaparan. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang sempat atau menyempatkan diri untuk mendengar renungan yang hendak kami sampaikan ini. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk hadir dan menenteramkan hati daripada saudara-saudara kami semua, sehingga saudara kami dapat disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya ingin membacakan sebuah ayat dari kitab suci yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-6.
Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya ulangi ya saudara, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mungkin saudara itu sudah lama menjadi anak-anak Tuhan. Atau mungkin juga saudara itu menjadi anak-anak Tuhan itu sejak orang tua. Atau lebih dari itu, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi mungkin saudara belum pernah menghadapi situasi seperti sekarang ini. Situasi seperti sekarang itu betul-betul mencekam, mengkhawatirkan, menakutkan. Nah, pada saat-saat seperti ini, kita ini seolah-olah tidak mempunyai pegangan. Hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam ketidakpastian, sebab kita tidak mempunyai dasar-dasar untuk hidup tenang. Nah, firman Tuhan pada saat ini berbicara bahwa dalam Matius pasal 11 ayat 6 ini mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat ini dimulai dengan kata-kata berbahagia. Mungkin kata berbahagia itu lebih daripada selamat. Berbahagia itu hidupnya tenteram, ayem, senang. Karena merasa hidupnya itu di bawah perlindungan Tuhan. Itu kira-kira secara sederhana kita maksudkan dengan kata-kata berbahagia, senang, tentrem, ayem. Keluarga semua baik, anak-anak, cucu semua baik. Tetapi di samping bahagia ini, saudara, ada kata-kata yang berkata, yang tidak menjadi kecewa. Nah, banyak anak-anak Tuhan pada situasi seperti ini merasa kecewa. Bukan saja anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang setia datang kepada Tuhan. Mungkin juga para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita jujur, kita pada saat ini banyak mengalami kekecewaan. Sebab pada dasarnya, seperti kita menjadi anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, pada dasarnya itu kita hanya berdasarkan
pengetahuan kita. Dan selama ini kita tidak pernah tersentuh bagaimana harus mempunyai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah wujud dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kata Ibrani pasal 11 ayat 1. Tetapi sepanjang ini kita sudah merasa puas menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah merasa puas, kita bisa setia datang di gereja. Tetapi kita mungkin tidak pernah memikirkan bahwa kita harus menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Dan situasi yang seperti sekarang ini adalah situasi yang bukan saja terjadi pada kita, pada keluarga kita, tetapi terjadi di seluruh dunia. Bahkan mungkin orang-orang di seluruh dunia mungkin banyak yang kecewa. Tetapi Tuhan lagi sekali berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kecewa karena sebagai orang-orang yang setia menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan, tetapi kondisi seperti sekarang ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran dan sebagainya. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ayat ini kita pegang, kita renungkan, kita hayati, bahwa Tuhan bilang berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau kita merasa saat-saat ini tidak berbahagia, kita harus berani mengkoreksi diri sampai di mana kesungguhan kita di dalam Tuhan, sampai di mana kita ini menjadi anak-anak Tuhan, sampai di mana kita ini melayani Tuhan. Kalau kesungguhan kita dalam Tuhan hanya sebatas apa yang kita pikirkan, itulah yang menjadikan kita kecewa pada saat-saat seperti ini. Tetapi kalau kesungguhan kita itu betul-betul bersandarkan iman, firman Tuhan membangun hidup kita di dalam iman, sehingga kita mempunyai kesadaran iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman adalah wujud dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jemaat Tuhan atau mungkin pelayan-pelayan Tuhan, mari dengan renungan ini kita sadar
sampai di mana pengikutan kita kepada Yesus. Sebab Yesus dikatakan adalah juru selamat. Juru selamat itu bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan. Dan itu sudah terwujud. Sehingga kita harus sungguh-sungguh, bukan saja karena kebiasaan, bukan saja karena anggapan kita, tetapi kita tidak mempunyai dasar yang kuat. Tetapi orang yang mempunyai dasar yang kuat di dalam iman, Tuhan berkata, berbahagialah. Justru pada saat ini kita merasa bahagia, kita merasa tentram, ayam, tenang, dan kita merasa penuh sukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mendukacitakan. Tuhan tidak pernah membuat kita takut. Tetapi Tuhan membuat orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Tuhan menghendaki saudara-saudara semua itu menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan menjadi orang yang kecewa, bukan menjadi orang yang takut, khawatir, gelisah, tetapi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun juga, kita tetap adalah orang-orang yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Itulah renungan yang kami sampaikan. Saudara berdoa, minta, oh Roh Kudus, seperti dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, tidak usah kita baca, tetapi di situ dikatakan Roh Kudus itu penolong yang tidak ada duanya di dunia ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami sudah mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Kiranya renungan itu berkenan menjamah hati kami yang sekarang sedang diliputi oleh situasi yang takut, khawatir, gelisah menghadapi situasi seperti sekarang ini. Biar kami tetap berpegang pada firman-Mu, supaya kami memperoleh bahagia, memperoleh ketenangan, ketentraman, sukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan juru selamat kami. Dia menyelamatkan kami dari segala permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.